Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatihari Putra dengan NPM 18311-2017-6536. Ingin menjawab soal mata kuliah Change Management. Nomor 1, untuk perubahan tidak berencana itu perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang tidak direncanakan sebelumnya. Kendati demikian, perubahan yang tidak direncanakan tidak selalu berarti perubahan yang tidak diharapkan. Bisa jadi ia adalah perubahan yang ditunggu-tunggu dan diinginkan oleh masyarakat, meski terjadi tanpa rencana. Contohnya, untuk perubahan tidak berencana itu ada perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah gerakan reformasi di tahun 1998 di Indonesia. Pada tahun 1998, sebuah gerakan sosial dan politik berlangsung di Indonesia dan mengakhiri masa 32 tahun kekuasaan Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Untuk perubahan direncanakan itu istilah lain dari perubahan sosial yang dikehendaki. Ini adalah perubahan sosial yang direncanakan, sebab sebelum terjadi perubahan sudah ada perencanaan oleh pihak-pihak tertentu yang dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki adalah pelaksanaan program keluarga berencana atau KB di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk menekan jumlah penduduk di Indonesia supaya tidak berlebihan dan memicu sebagai permasalahan sosial. Nomor 2, sebutkan tahapan dan melakukan manajemen perubahan. Untuk tahapan melakukan manajemen perubahan perusahaan ada 4. Yang pertama itu tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pengorganisasian, yang ketiga ada tahapan penerapan, dan yang keempat ada tahapan pengawasan. Ciri-ciri nomor 3, ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Itu ada 10. Yang pertama, memiliki komitmen pada anggotanya. Yang kedua, berinvestasi dalam SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga, pahami perubahan sebagai peluang. Yang keempat, hadapi konflik sebagai sinergi. Yang kelima, rekonsiliasi masa kini dan masa depan. Yang keenam, mempertahankan ritme dan menghindari kelumpuhan kontemplatif. Yang ketujuh, mengambil resiko. Yang kedelapan, ikuti kompetisinya. Yang kesembilan, tetap up to date. Dan yang ke-10, tetap mandiri. Nomor 4, bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi? Itu budaya organisasi ada 1, mengamati lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Yang kedua, menentukan implikasi dari tren tersebut. Yang ketiga itu melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang singkat dan kuat. Yang keempat, melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel dan cair yang melepaskan energi dan semangat orang. Yang kelima, menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi, meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan akan datang. Hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Yang kelima itu berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Selanjutnya, membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi sehingga hanya terdapat satu pemimpin dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasi. Nomor 5 ini sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Dalam mengatasi penolakan dan perubahan atas perubahan, Coach dan Friends JR mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan diadakannya perubahan kepada semua pihak.
Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk lainnya. Yang kedua ada partisipasi, ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator, biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang ketiga itu memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. Yang keempat ada negosiasi. Cara lain juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Misalnya dengan serikat pekerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima ada manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor dan lain sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang melakukan perubahan. Sekian dari saya, Muhammad Al-Fatih Putra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.